Kalau memang itu kecerobohan, itu memang dia ganti, tapi itu pelaturan. Ini saya datang ini ketua kelompok tani ini di Dusun 7, Desa Tanjung Jaya, namanya Pak Didin yang banyak pengalamannya dan kita perlu sharing banyak ini tentang keilmuan dan banyak hal cerita ini. Pak Didin, ya. Pengalaman ternak kambing itu sebenarnya udah berapa tahun sih Pak Didin? Kalau di ternak kambing itu udah lama, cuman kita ngambil yang modern seperti ini itu sekitar 3 tahunan. 3 tahunan? 3 tahunan. Ini kapasitas kandang berapa? Kalau untuk kandang satu plong ini kan bisa masuk 25 ekor. Ini semuanya semua, dari sana? 25 ekor. Dulu penuh berapa ini? Penuh 25 itu penuh. 25 ekor? Bahkan bisa sampai nambah ke kelompok ke anak buah anggota yang lain, itu dioper ke anak buah yang lain, ke anggota, karena di tempat sini tidak mencukupi. Nggak mencukupi. Sekarang kelompok taninya masih? Masih, alhamdulillah masih. Pengelolaan sistem kelompok tani kambing gimana Pak di sini Pak? Maksudnya kalau kelompok kita membelikan induan, terus dipelihara sama anggota. Dalam arti hasilnya itu kita bagi 2. Kalau beranak 2, 1 untuk kelompok, 1 untuk pemelihara. Ini modal dari Pak Didin semua? Modal dari kelompok, bukan dari saya. Kalau buat kelompok ya, kalau dari kelompok, modal dari kelompok. Modal kelompok? Kelompok. Per bulan nabung berapa kelompok peternak ini? Kelompok untuk nabung, kelompok setiap per bulan, akhir bulan, di akhir bulan itu kelompok hanya 50.000 buat satu iuran masuk uang kas. Masuk uang kas. Kalau kambingnya gimana cara? Kalau kambingnya ya itu tadi, kalau kambingnya kalau awal-awalnya kita kan beli perintis itu 1 per 1. Alhamdulillah setelah membengkak, meluas, alhamdulillah beranak dan alhamdulillah sampai sekarang di kelompok kami itu sudah mencapai hampir 30 ekor. 30 ekor. Menyebar di dusun berapa? Semua ada di dusun 7. Dusun 7 semua. Di dalam anggota kami tercatat 22 anggota, namun yang memelihara sekitar orang 8. Oh, tidak semuanya memelihara? Tidak memelihara, karena ya kita harus melihat kondisi mereka atau pengalaman dia di mana faknya mereka memelihara kambing atau tidak. Kalau yang nggak memelihara dikasih apa Pak? Dia hanya mengikuti aja, karena itu selama itu dia memiliki juga. Memiliki, artinya walaupun dia nggak melihara, tapi dia juga ikut memiliki saham. Terus bagi hasilnya berapa tahun sekali? Kalau untuk kelompok itu alhamdulillah sampai sekarang, karena ya itu tadi, karena kita bukan kelompok itu kan membentuknya di sosial Mas. Oh, di sosial. Artinya di mana dia membutuhkan, kelompok rela menyumbangkan itu. Bukan untuk finansial, bukan ya? Bukan, artinya jadi tidak ada hitungan ya? Tidak ada hitungan. Cuman bagi hasil nanti kelompok itu berkembang gitu aja ya? Alhamdulillah ya kita bukan riak setelah menyebarkan sumbangan ke lain, tapi alhamdulillah kita bersosial di mana yang membutuhkan, itulah yang kita kirim. Susah nggak sih Pak bikin kelompok sosial khusus ternak kambing ini? Awalnya susah, ya memang karena masyarakat itu memang awam kan susah, tapi alhamdulillah dengan kita merintis, alhamdulillah sekarang anggota udah mengerti. Anggota sudah mengerti dan tidak berpikir tentang hasil. Tidak berpikir tentang hasil. Hanya nanti keuntungan hanya masuk ke dalam kas kelompok itu. Betul, ya alhamdulillah juga sekarang ya, artinya sisa buat sumbangan itu alhamdulillah mungkin kalau dihitung asetnya mungkin sekitar 30-40 ya alhamdulillah sudah ada. Juta. Nah ini kenapa Pak Didin sendiri ketua kelompok tani kandangnya kosong semua ini? Kan begini, yaitu tadi kami kan justru ditunjuk ketua kelompok. Satu juga kami juga kepala dusun. Artinya kami sudah tidak ketangani untuk memegang di kambing. Artinya saya serahkan ke anggota juga, karena kami terjun di Palawija itu tadi. Pak Didin sekarang di Palawija? Betul, di Palawija. Apa repotnya ternak kambing? Kalau menurut saya, kalau memang itu tidak kita senyambi Palawija, tidak ada repotnya. Karena kambing sekarang, karena dengan modern sekarang, itu bisa kita nimbun pakan, bisa untuk 1 bulan, bahkan 3 bulan juga bisa. Artinya kita sebetulnya tidak kerepotan. Namun kalau saya memang jadi banyak jurusan, banyak pegangan, dan juga kondisi badan memang yang kurang fit, akhirnya saya memutuskan, sebetulnya bukan memutuskan untuk berhenti, tapi istirahat dulu. Untuk kita terjun di Palawija. Pak, gitu ya. Keilmuan apa yang dibagi oleh kelompok Bapak itu? Banyak Mas, banyak, karena kita cari induk juga kita tidak bisa sembarangan. Terus untuk pengobatan kita juga selalu ada memang di situ khusus anggota kita yang untuk keliling setiap
Akhir bulan juga klinik untuk kesehatan di kambing. Ada. Ada. Kalau yang indukan bagus yang dipilih yang seperti apa menurut kelompok Bapak itu? Kalau menurut saya seperti PE. Itu PE yang kita ambil. Tapi ya di kelompok kami juga tidak semua PE yang ada, karena memang itu tadi apa ya, melihat awalnya itu dari modal pertama, perintis modal itu kan tidak kuat untuk membeli PE. Artinya ya sekarang ada Rambon, ada yang penting cuma tidak ada kacangan aja. Gitu. Tidak ada kacangan. Kenapa kacangan nggak mau? Karena ya pemelihara itu karena dia ikut senang. Menurut dia itu di kacangan itu kurang senang, akhirnya dia ngambil Rambon sama PE. Karena terlalu murah harga. Terlalu murah harganya. Terus perawatan apa aja yang jadi tanggung jawab kelompok, Pak? Maksudnya di perawatan kesehatannya. Nah, seperti itu yang sering terjadi itu kan di gudik. Ya, di gudik ya, terus kadang-kadang di susu bengkak itu, itu yang jadi rutin setiap akhir bulan itu dikontrol. Susu bengkak pernah sembuh? Ada yang sembuh? Alhamdulillah ada. Tapi penanganannya gimana? Itu tinggal perawatan kita, tega apa enggak, apa tegel apa enggak ya di situ. Karena kita main rajin itu diperas terus, terus kita kasih obat apa itu super tetra. Ya alhamdulillah, tapi tetap masih kebanyakan yang gagal daripada kalau udah kena penyakit susu itu. Oh, mastitis itu banyak yang gagal. Banyak yang gagal. Berarti keberhasilannya sangat tipis sekali. Sangat tipis. Kalau gudik? Kalau gudik alhamdulillah, kalau gudik ya bisa ditangani secepatnya. Kandang-kandang kelompok Bapak itu kandang lantai tanah atau panggung tetap? Nah, karena kalau untuk di kelompok kita menyarankan siapa yang mau ikut memelihara kambing itu diharuskan kandang lantai, karena dari kesehatan juga lantai panggung. Lantai panggung Mas ya. Kesehatannya gimana, Pak? Kalau di yang lantai tanah itu rawan sekali memang dapat pecah dengan kelumpuhan. Sebabnya? Sebabnya dia terlalu dingin. Selalu dingin. Alhamdulillah kalau memang kita di panggung ya kita ya ada cuman nggak seperti yang di lantai tanah. Gitu. Lumpuh, hanya seringnya lumpuh. Seringnya lumpuh. Gudikan? Kalau gudikan jarang. Kalau lantai sama lah, artinya kalau gudikan itu antara panggung dengan lantai itu sama ya. Sama. Kalau pengadaan pakannya gimana untuk kelompok? Kalau pengadaan pakan, ya anggota itu dia kan kalau ada daun singkong terutama, kalau ada yang jabut singkong dia ngambil, kalau nggak ada juga dia memborong. Langsung kita giling. Dibagi ke kelompok? Ya enggak, setiap kelompok kita ngambil masing-masing, nanti ada penggilingan. Tidak dipungut biaya? Tidak. Untuk, nah ini Pak, apa namanya, berkaitan dengan modal itu, awalnya berapa Pak? Awal kita merintis kelompok, itu jujur aja kita hanya 100.000. 100.000? 100.000 awal. Tapi memang saya menggagas itu, gagasan saya itu hanya bukan untuk usaha, tapi kita untuk keguyubannya di masyarakat. Kan, gitu, awal-awalnya. Nah, artinya untuk mengembang ke kambing itu sih bukan satu untuk usaha sebetulnya, tapi untuk pegang kegiatan dari kelompok kami itu. Dari untuk keguyuban itu kita punya kegiatan yaitu di pelihara kambing. Dan alhamdulillah sampai saat sekarang ini bukan di kambing aja, Mas. Kami tempoh hari juga membuka budidaya jamur. Tapi ya di situ kita hitung mungkin tidak mewadai, kita operkan lagi, kita main di pupuk sekarang alhamdulillah. Pupuk apa ya Pak? Pupuk Posca. Artinya jual beli. Bukan jual beli, artinya di mana kelompok kan di musim penghujan atau musim tanam dia kan memerlukan pupuk. Alhamdulillah kelompok kami bisa menyiapkan untuk di kelompok kami itu. Oh Pak, gini, kalau ada kambing dijual dari kelompok Bapak, itu yang memberi harga siapa Pak? Nah, di sini kan di kelompok kami tetap di situ ada bagian-bagiannya, Mas, seksi-seksinya. Di situ ada pemasaran. Artinya beliau yang artinya kalau penjualan itu tawar-menawar, walaupun toh gitu si pembeli atau si pemasaran itu tetap anggota, tapi tetap kita tawar-menawar di situ antara. Pernah jual ke pedagang nggak? Belum pernah. Belum pernah. Sejauh ini masih bergulir di kelompok-kelompok. Iya. Jual beli dikembalikan ke kelompok itu ya. Itu, iya. Nah, untuk menentukan harga supaya sesuai keinginan anggota, itu ada nggak sih perbedaan Pak, pandangan antara masalah harga? Antara di kelompok Bapak kan jelas ada ketua, sekretaris, bendahara. Apakah itu juga menentukan harga masing-masing? Musyawarah? Iya, itu harga itu kita musyawarah. Karena kita tetap sekecil apapun kita musyawarah. Ini ada kambing sudah siap dijual, ayo kita mudah harga berapa? Dari situ kita musyawarah. Rata-rata dikasih selisih berapa ribu Pak dari pedagang?
Dari pedagang sama, hampir sama Mas, sebetulnya sama dari pedagang itu sama aja. Sama. Karena itu tadi kita pemasaran ada di orang di kelompok di kita gitu. Jadi diputer-puter di situ aja. Iya. Kesulitan apa lagi Pak membentuk kelompok peternak Pak? Nah, untuk membentuk kelompok itu yang kesulitan sekarang itu untuk mengembangkan yang lain. Seperti? Ya seperti, yuk kita mau mengembangkan kemana? Nah, di situ kita belum punya rencana kemana kita mau mengembangkan. Kalau kesulitannya di kambing apa Pak? Kelompok kambing? Nah, kalau kesulitan di kambing sebetulnya di penyakit Mas. Cuman di penyakit aja? Ya, kadang-kadang kambing itu lahir belum pada waktu, itu kan kita tidak bisa menangani. Kalau ada yang mati tanggung jawab siapa Pak? Itu tanggung jawab kelompok Mas. Tanggung jawab kelompok. Kalau si penggaduh umpamanya ya, yang ditempatkan kambing itu ada yang mati, itu suruh ganti atau gimana? Begini sih, kalau dalam pelaturannya, tinggal lihat kematian. Kematian itu berasalnya dari mana? Kecerobohan atau memang faktor penyakit ya. Kalau memang itu kecerobohan, itu memang dia ganti, tapi itu pelaturan Mas. Sebetulnya tidak juga. Kalau sudah memang udah terjadi ya udah dibiarin aja. Ceroboh itu apa sih Pak? Atan ceroboh kita seperti ngambil daun singkong. Itu basah-basah dia langsung dikasih makan ke kambing. Itu kan berbahaya. Contoh daun-daunan seperti daun lantoro itu kan tidak perboleh. Ya, kan udah dikasih sama dia tuh daun lantoro itu mabok ya? Mabok Mas. Gitu. Luar biasa itu maboknya. Lebih keras daripada daun singkong. Lebih keras daripada daun singkong. Ceroboh yang lain apa Pak? Insya Allah nggak ada sih kalau ceroboh yang nggak ada ya. Nah, paling ceroboh yang lain kalau tidak diberhasilan, mungkin dia di wayah kambing itu mau berai, dia tidak memperhatikan. Artinya keterlambatan dan terlambat, artinya bisa terjadi pembajiran itu tidak. Setiap kambing yang ada di anggota itu ada pejantannya juga semua? Ada. Kalau kita masih pertama itu memang ada khusus pejantan tuh sampai 3 ekor. Alhamdulillah. Tapi sekarang sudah berkembang, dan setiap pemelihara itu udah ada pejantan. Udah ada sendiri-sendiri. Pak, pernah nggak anggota kelompok itu jual kambing tanpa sepengetahuan kelompok? Alhamdulillah tidak Mas. Enggak ya? Alhamdulillah tidak, karena ya sekecil apapun kita ada di permusyawaratan. Tapi dalam arti kita membentuk usaha kelompok itu tuh sebetulnya bukan kita cari usaha, tapi kita untuk keguyubannya Mas. Keguyuban. Ini untuk menolong yang kurang mampu atau semua yang bebas yang mau aja? Yang kurang mampu terutama jadi yang kurang mampu lah Mas. Kurang mampu ya? Satu yang kurang mampu. Secara ekonomi dan itu betul-betul. Tapi di situ dilihat kita memang betul-betul itu tidak mampu. Gitu ya, kita ya. Tapi memang sudah jadi kesepakatan Pak, kelompok. Untuk ini Pak, semangat untuk pemula yang ingin berternak kambing itu gimana sih Pak? Dikasih tahu Pak. Awalnya ya memang alhamdulillah Dusun 7 itu memang dulu itu kan sangat banyak pemelihara. Cuman di situ belum ada wadah, belum ada organisasi untuk gimana sih cara melihara itu yang betul itu kan belum ada. Artinya ya masing-masing, atau kalau kata bahasa orang Sunda itu hare-hare. Alhamdulillah setelah itu saya kumpulkan, ayo sih kita ikut peternak itu yang benar tuh kayak apa. Ya, tapi namanya kita melihara itu Mas, melihara tuh barang bernyawa ya, walaupun kita seteknik sebagus apapun, kalau memang dia karena bernyawa, kalau memang mati ya mati aja. Ada pernah mendatangkan dinas kesehatan peternakan gitu? Nah alhamdulillah tuh belum. Karena itu tadi kelompok kami kan belum juga ada punya nomor register, belum punya. Insya Allah tapi sekarang mau diurus sih sebetulnya dari PPL juga sih, dari peternakan artinya belum bisa terjun. Harus pakai ada registrasi ya? Registrasi itu. Kelompok tani yang terdaftar ya? Baru ada penyuluhan. Kan, Kalau enggak bisa. Kita gimana? Kita mau cari ke PPL dari mana kan gitu. Oke Pak. Berbagi penutup kalimat biar semua yang di luar sana menyaksikan agar supaya ternak kambing sukses seperti apa Pak? Oke, kalau sebetulnya kita harus tetap tekun, baik itu kita di pemberian makan, kesehatan, kita harus betul-betul jeli. Karena dari faktor makanan kalau kita memang itu tidak harus asal-asalan, itu akan tidak saya tidak jamin akan berhasil. Tapi insya Allah kalau apa-apanya kita mengikuti prosedur yang sudah ada, insya Allah keberhasilan akan mendukung. Pak, ini pertanyaan kalimat terakhir. Benar nggak sih kambing itu hanya untuk orang miskin? Tidak. Kalau menurut saya tidak. Tidak. Justru
kalau orang yang berada itulah orang yang memang karena punya modal, itu yang bagus sebetulnya. Berarti kambing itu bukan untuk orang miskin, bukan? Bukan orang-orang yang terpinggirkan, bukan? Bukan. Kambing untuk orang kaya, orang miskin bisa. Bisa. Kambing juga bisa bikin kaya, Pak. Bisa bikin kaya, alhamdulillah. Bisa kaya. Karena saya berhenti ini bukan berhenti karena kapok atau istirahat. Karena sementara istirahat dulu saya atau terjun lagi ke palawija. Insya Allah sih ini juga saya tak isi lagi sebetulnya. Oke, Pak. Terima kasih Pak Didin. Sama-sama. Berbagi keilmuan dan kelompoknya, dan ini baru pertama kali saya menemukan ada kelompok peternak di salah satu desa yang ada di Kecamatan Bangunrejo ini. Mudah-mudahan nanti ke depannya ini bisa menjadi contoh teman-teman peternak yang lainnya, agar supaya nanti bisa mengontrol. Saya harapannya sih bisa kelompok itu bisa mengontrol harga dagang di luar. Antara jual dan beli kan nanti bisa negosiasi dengan ketua kelompok, dan itu bisa menyeimbangkan, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu murah harganya. Terima kasih Pak Didin ya. Sama-sama ya, Mas.